Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat simulasi untuk mengoperasikan motor listrik 3 fasa dengan starter direct on light atau sistem DOL menggunakan on delay timer. Ini saya menggunakan aplikasi EKTS untuk membuat simulasinya. Itu kita menggunakan material yang digunakan. Pertama kita akan membuat rangkaian kontrol. Kita ambil sumber listrik 1 fasa, kita klik 2 kali. Di sini kita mengambil neutral, stokkan di sini. Ini kita mengambil stop button atau bisa dibilang push button off. Nah, push button off itu sendiri fungsinya adalah untuk memutus arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Kemudian kita mengambil start button atau ini merupakan push button on. Di sini push button on itu fungsinya untuk menghubungkan arus listrik sehingga arus akan masuk ke dalam rangkaian dan rangkaian akan teraliri arus. Di sini kita menggunakan 2 kontaktor. Ini kita akan mengambil normaligos 1. Di sini ini 1 buah timer on delay time. Letakkan di sini. Ini kita menggunakan 5 buah normal open. Biasanya kita mengambil lampu indikator. Ini kita menggunakan 2 buah lampu indikator. Setelah itu dari komponen dari push button off, on, and see kontaktor timer dan lampu indikator. Hanya kita ubah arahnya lurus 10 derajat. Timer yang kita gunakan di sini adalah timer jenis on delay timer. Nah, prinsip kerjanya adalah ketika setting waktu yang ditentukan akan mulai dari timer itu, maka selama coil itu teraliri arus, maka timer itu akan terus bekerja. Kita hubungkan yang merupakan NO dari kelas 1 yang akan kita gunakan sebagai self holding. Jadi ketika nanti on1 ditekan dan kita tekan, kelas 1 akan mengunci dan akan tetap mendapatkan sumber tegangan.
kita hubungkan semuanya. Jadi kita hubungkan ke file dari kontaktor dulu. Kita akan menghubungkan netral dari semua komponen. Itu adalah NO dari K1 yang akan digunakan sebagai subholding atau pengunci, dan di sini ada NC dari K2 sehingga di NC K2 seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa jika timer itu mendapatkan suplai arus terus-menerus, maka timer ini akan terus bekerja. Itu sebabnya kita letakkan NC dari kontaktor 2 di sini, karena akan kita beri disini akan kita letakkan dari timer. Jadi ketika timer selesai menghitung, coil dari K2 akan teraliri arus dan NO dari K2 akan mengunci dan NC nya akan terbuka. Otomatis timer akan terputus dari sumber arus. Membuat rangkaian utamanya, mengambil 13 suplai. Sini ada suplai RST, langsung kemudian mengambil 2 buah nomor reversible kontak, tekan sini, kita ubah kalau tadinya 170 derajat. Itu kita hubungkan, baru kita rapikan.
kunci 3 fase. Ini satu lagi. Nah, kita akan menggunakan 2 buah motor. Kita hubungkan. Di sini kita pilih yang K1 atau satu menggunakan untuk kontak K1 dan motor 2 untuk kontak K2. Ini ada M1, sini ada M2. Jadi nanti ketika S1 ditekan, dari K1 akan teraliri arus dan NO dari K1 akan mengunci. Kemudian arus akan masuk ke dalam timer saat timer mulai menghitung. Jadi arus akan masuk ke coil K2 dan akan mengunci NO dari K2. Saat itu motor akan berputar di sini. Kita akan memasukkan timer untuk diatur selama 5 detik. Menghitung. Saat selesai menghitung, coil memasuki arus, NO tertutup, lampu indikator menyala dan motor berputar. Ketika S0 ditekan, maka rangkaian akan berhenti. Kita ulangi. 1 teraliri arus, mengunci, menghitung, putar, dan biasanya jika ada jika timer tidak dapat bekerja, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, terkadang bisa jadi kabel terlepas dari terminal timer, atau kabel yang ada dari masukkan timer atau dari innya dan dari outnya itu berbeda, karena dalam timer itu terdapat beberapa NO dan beberapa NC. Dan kemudian bisa jadi timer itu rusak, atau bisa juga berhubungan dengan kontaktor yang kita gunakan. Jadi, itu biasanya NO dan NC dari kontaktor itu ada kemungkinan tidak bekerja sebagaimana fungsinya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menggunakan, kita cek terlebih dahulu kondisi dari kontaktor tersebut. Biasanya alat yang bisa kita gunakan yang paling sederhana adalah multimeter. Seperti itu. Oke. Jika ada pertanyaan, buatlah rangkaian kendali dan rangkaian daya agar 3 motor listrik dapat berputar secara berurutan menggunakan on delay timer dengan settingan waktu masing-masing 5 detik untuk motor pertama, 5 detik untuk motor 2, dan 10 detik untuk motor 3. Baik, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Dari rangkaian pertama tadi saya menambahkan 2 buah timer, sehingga ada timer 2 dan timer 3, dan saya menambahkan 1 buah kontaktor, sehingga ada kontaktor 3, dan saya menambahkan 1 buah relay, sehingga ada relay, sehingga ada NO relay. Kemudian dari tiap timer, untuk timer 1 5 detik, timer 2 5 detik, dan timer 3 itu 10 detik. Di sini ada 3 buah lampu indikator. Sini ada, akan saya setting menjadi warna kuning, sini warna biru, dan di sini warna hijau. Kemudian jadi tetap sama seperti yang pertama, dari setiap NC dari tiap kontaktor akan
agar saat timer mulai menghitung waktu yang telah disetting, setelah selesai menghitung, ia dapat menghubungkan arus dan dapat mengunci arus yang dari tiap kontaktor. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Saat kita tekan S1, timer pertama akan menghitung dan motor 1 akan berputar. Timer 2 akan menghitung dan akan mengalihkan arus dan mengunci coil, dan motor 2 berputar. Saat timer 3 menghitung, akan mengalihkan arus dan NO3 akan mengunci dan arus akan masuk ke coil dan motor 3 akan berputar. Lampu indikator akan menyala. Seperti itu. Rangkaian tekan S0, dan rangkaian akan terputus dari sumber arus. Rangkaian akan berhenti. Kita coba sekali lagi. Saat mulai, timer 1 mulai jalan, terus 1 lampu menyala. Saat timer 2 selesai, motor 2 jalan, lampu menyala. Dan timer 3 menghitung, kunci, motor 3 berjalan dan lampu indikator 3 menyala. Seperti itu. Matikan. Oke, seperti itu. Dan ini gambaran dari rangkaian simulasi untuk settingan waktu on delay timer untuk masing-masing motor. Kemudian, jika ada pertanyaan lagi, jika dikehendaki suatu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, saat push button on atau S1 ditekan, motor 1 berputar searah jarum jam. 2. 7 detik kemudian, motor 2 berputar dan motor 1 berhenti berputar. Kemudian yang ketiga, 10 detik kemudian, motor 3 berputar dan motor 2 berhenti berputar. Bagaimana gambar dari rangkaian tersebut? Di sini kita bisa menggunakan, di sini tertulis berarti kita akan menggunakan 2 buah timer dan 3 buah kontaktor. Ini kita akan menghilangkan kontaktor 3. Terlebih dahulu, timer 3 kita hilangkan. Relay, baik lampu indikator 3 akan kita hilangkan. Setelah itu, ini akan kita ganti menjadi K1, ganti menjadi K2, ganti menjadi K3. Nah, itu bagaimana agar ketika motor 1 berputar dan saat timer menghitung, motor 2 berputar, motor 1 berhenti berputar, adalah dengan kita berikan 1 buah NC untuk kita hubungkan pada coil kontaktor 1 dan coil kontaktor 2. Mengapa? Karena agar pada saat NO dari kontaktor mengunci, NC dari kontaktor akan terbuka, dan itu akan memutus sumber tegangan pada coil kontaktor. Kemudian kita tambahkan normally close 2 buah.
frekuensi. Oke, sini kita akan meletakkan NC dari kontaktor 2, dan di sini kita akan meletakkan NC dari kontaktor 3. Setelah itu akan kita ubah waktunya di sini menjadi 7 detik dan di sini menjadi 10 detik. Kita tambahkan kedua lampu indikator untuk kontaktor 3, warna biru, kedua warna open, ganti di sini menjadi K1, di sini K2, di sini K3, ini K3. Ganti warna hijau. Sudah, kita akan menghilangkan kedua motor, hilangkan yang di tengah. Oke. Ini sudah. Saat K1 ditekan, MO K1 akan mengunci, masuk coil. Saat timer menghitung, K2 akan mengunci, maka NC di sini akan terbuka dan akan melepaskan atau memutuskan arus dari coil kontaktor 1. Maka saat ini berhenti, motor 2 akan berputar. Baik, akan kita simulasikan. Tekan S2, mulai menghitung untuk timer 1 untuk memutar terus yang pertama, dan sini timer 2 mulai menghitung. 3, 2, 1, ini kunci. Nah, kemudian saat sini mengunci, dan si kontaktor 3 akan terbuka dan NO kontaktor 3 akan mengunci, dan motor 1 berhenti dan motor 2 berputar. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sini lampu indikator akan menyala. Katakan S0, katakan simulasikan ulang. Saat kontak 1 berfungsi, lampu indikator akan menyala. Dengan itu, lampu indikator mati, lampu indikator 2 menyala dan motor berputar. Timer berhenti menghitung, kontaktor 3 mendapatkan arus dan motor berputar, motor 1 berhenti dan lampu indikator 3 menyala. Ini seperti itu. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan, dan maaf jika dalam penjelasan yang saya sampaikan itu kurang jelas dan sedikit sulit dipahami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.